بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, ikhwah, bapak-bapak dan para akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad yang terakhir ya di bulan Muharram 1445 Hijriah. Tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-26 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Semoga amalan-amalan kita di bulan haram ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, dan semoga senantiasa kita istiqomah dalam berbuat kebaikan walaupun bulan haram ini akan pergi ya meninggalkan kita. Jamaah sekalian, sebenarnya di akhir bulan dari setiap bulan Hijriah, pekan terakhir dari bulan-bulan Hijriah, pembahasan taklim malam Ahad itu untuk materi yang tematik ya, bukan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Namun karena pekan lalu kami berhalangan, maka taklim tematiknya dikedepankan ya, didahulukan, dan taklim kita ini merupakan qadha ya dari taklim pekan lalu yang tidak sempat kita adakan. Kemudian pada malam hari ini juga insyaallah kita akan menyelesaikan bab tentang persoalan puasa ini. Walaupun bab-bab setelahnya juga masih terkait dengan puasa, tapi malam ini insyaAllah kita akan menyelesaikan bab yang ke-217 tentang keutamaan puasa Ramadan, kewajibannya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Sesuai dengan permintaan dari panitia di DPD Makassar, di setiap akhir pembahasan bab, kalau bisa dibuka diskusi ya. Kalau waktu cukup, nanti kalau waktu tersisa kita akan buka tanya jawab terhadap hadis-hadis atau pembahasan yang telah lewat dari bab yang kita bahas. Tersisa pada kita di bab ini dua hadis lagi atau satu hadis. Atau 1,5 hadis ya, karena pada pembahasan kita yang terakhir hadis 1220 belum tuntas kita jelaskan, gitu ya. Ya. Karena insyaallah kita akan ulangi sedikit pembahasan hadis 1220 dan kita sempurnakan potongan hadis yang belum kita jelaskan. Lalu kita akan melangkah ke hadis yang terakhir dari bab ini, dan waktu yang tersisa jika masih ada kita akan buka sesi tanya jawab ya insyaallah taala.
Baiklah jemaah sekalian, kita mulai membahas hadis yang ke-1220. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan. Ya, ini telah kita jelaskan ya, jika datang bulan Ramadan, dan ini juga di antara dalil banyak ulama kita atau kebanyakan ulama kita yang mengatakan Ramadan itu sah-sah saja kita sebutkan tanpa menyebutkan syahru Ramadan. Ya, karena sebagian ulama kita melarang menyebut Ramadan tanpa penyebutan syahru Ramadan. Tapi dalil kita ini salah satu di antara sekian banyak dalil yang menjelaskan bahwa sah-sah saja, tidak mengapa. Kadang kita bilang syahru Ramadan sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, atau kita menyebutkan Ramadan tanpa didahului dengan kata-kata syahr. Ini mungkin bagi sebagian kita sepele, masalah yang ringan, tidak perlu diperdebatkan. Namun para ulama kita sampai masalah ini mereka perbincangkan. Ya, karena itu manhaj yang baik bagi seorang penuntut ilmu, apa yang dipersoalkan oleh para ulama perlu untuk kita angkat dan kita jelaskan dan kita bahas dan kita teliti. Dan apa yang tidak mereka persoalkan maka tidak perlu kita habiskan waktu untuk mempersoalkannya. Ya, karena kadang yang terjadi sebaliknya, sebagian penuntut ilmu sibuk membahas masalah-masalah yang para ulama telah selesai dengannya. Mereka menganggap tidak perlu terlalu banyak diskusi tentang masalah tersebut. Lalu kita kadang menghabiskan waktu untuk mendiskusikannya. Dan sebaliknya, kadang masalah kita anggap remeh, kita anggap tuntas, selesai sudah pembahasannya, padahal mereka mungkin berdebat sengit ya dalam persoalan tersebut. Kata Nabi SAW, ketika datang bulan suci Ramadan, maka akan terjadi 3 keadaan ya. Dan ini di antara keadaan yang paling penting dengan kedatangan bulan Ramadan. Di sana ada beberapa perubahan-perubahan lain yang terjadi, tapi ini yang paling banyak disebutkan dalam hadis ya. Jadi bulan Ramadan ini memang istimewa. Ketika datang terjadi perubahan di langit dan di bumi. Banyak terjadi perubahan di langit dan di bumi dengan kedatangan Ramadan. Dan yang paling khusus atau yang paling sering disebutkan 3 hal ini. Yang pertama adalah Futtihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga. Ya, ini kita sudah jelaskan, pintu-pintu surga akan dibuka semuanya ya. Dalam sebagian riwayat ya, riwayat Tirmidzi dikatakan falam yuglaq minha syai', tidak ada pintu surga yang tertutup ketika datang bulan suci Ramadan. Dan jumlah pintu sudah kita jelaskan. Berapa pintu surga? Ada 8 ya, pintu surga ada 8. Dan kita juga sudah sebutkan abwabul jannah, dalam sebagian riwayat abwabus sama, pintu-pintu langit, sama saja. Dan dalam sebagian riwayat abwabu ar-rahmah, pintu-pintu rahmat. Jadi lafaz-lafaz ini kadang disebutkan pintu-pintu surga, kadang disebutkan pintu-pintu rahmat, dan kadang disebutkan pintu-pintu langit, dan tidak bertentangan ya. Karena pintu-pintu langit yang dimaksudkan adalah pintu langit untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu rahmat karena pada hakikatnya surga itu dimasuki karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah kita jelaskan bahwa hadis ini menguatkan penegasan ulama kita yang mengatakan bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu rahmat itu terbuka sepanjang bulan ya, tidak
terkhusus pada hari-hari tertentu di bulan suci Ramadan. Yang kita sudah jelaskan kelemahan hadis yang membagi Ramadan menjadi 3. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah pengampunan, dan 10 hari ketiga dari bulan Ramadan adalah idkun minan nar, diampunkan atau dibebaskan dari api neraka. Hadis itu lemah dan maknanya bisa dikatakan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa ketiga hal ini terjadi di bulan suci Ramadan sepanjang bulan itu. Artinya sejak hari pertama sampai hari terakhir, pintu-pintu rahmat itu terbuka dan rahmat Allah bercucuran sejak hari pertama Ramadan sampai akhirnya, dan maghfirah Allah juga seperti itu, dan idkun minan nar juga terjadi setiap malamnya, bukan cuma 10 malam terakhir. Kemudian wa ghulliqat abwabu an-nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan falam yuftah minha bab, tidak ada sama sekali pintu-pintu neraka yang terbuka dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan kita sudah jelaskan bahwa pintu-pintu neraka jumlahnya berapa? 7 ya, jumlah pintu neraka 7. Terakhir, ini yang belum sempat kita bahas. Yang ketiga, yang akan terjadi dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dan ini terkhusus dengan kedatangan bulan Ramadan, sufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan, setan-setan. Dalam sebagian riwayat sulsilat asyayatin, ya, di borgol ya syayatin. Ini mungkin sebagian orang mempermasalahkan hadis ini ya, yaitu dengan apa yang disaksikan oleh sebagian, dan kadang kita rasakan bahwa di bulan Ramadan masih saja terjadi perbuatan kemaksiatan, ya, perbuatan dosa. Dan kita kadang pun masih lemah dalam beberapa kebaikan dan mungkin masih jatuh dalam beberapa dosa di bulan suci Ramadan. Bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan realita yang kita saksikan dan yang kita rasakan dengan kedatangan bulan suci Ramadan dan dikatakan syaitan dibelenggu? Ada berapa penjelasan ulama kita. Di sini kita mau bacakan penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Qurtubi sini adalah penulis kitab Al-Mufhim ya, bukan Al-Qurtubi penulis kitab tafsir ahkam. Al-Qurtubi yang dimaksudkan penulis kitab Al-Mufhim fi talkhis Sahih Muslim ya, yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, fa in qila, kalau ada yang bertanya, ada yang berkata, kaifa nara asy-syurura wal ma'asi waqi'atan fi Ramadan katsira? Bagaimana dengan kejahatan-kejahatan dan maksiat yang terjadi banyak di bulan Ramadan? Ya sebenarnya tidak banyak kalau mau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, tapi tetap saja terjadi dosa, maksiat dan kejahatan di bulan Ramadan. Falau sufidati syayatin, seandainya betul, ya ini pertanyaan yang kadang iftiradi yang dimunculkan karena mungkin kita belum terlalu memahami makna dari hadis ini. Mungkin orang mengatakan falau sufidati syayatin lima yaqa'u dzalik. Kalau memang betul, dan kita yakin betul, tapi gimana bisa meyakinkan kita akan hadis ini dengan realita yang kita saksikan dan kita rasakan? Masih ada masih ada perbuatan kejahatan dan maksiat yang terjadi. Kenapa sampai hal itu tetap terjadi? Fal jawabu, ya, kata beliau jawabannya, ini soal jawab.
Beliau angkat pertanyaan dan beliau menjawabnya. Kata beliau, ada berapa kemungkinan? Annaha innama nuqila anis shaimin innama taqillu anis shaimin as-shaum alladhi hufidha ala syurutihi wa wa'iyat adabuhu. Yang pertama kata beliau, hal ini akan terjadi bagi orang yang memang berpuasa dengan sebenar-benarnya, menjaga syarat-syarat puasa, wajib-wajib puasa, dan adab-adab puasa. Jadi dibelenggunya syaitan ini tidak akan dirasakan oleh semua orang. Dia hanya akan berlaku bagi orang yang memang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Pada saat itu, insya Allah, setannya betul-betul tidak berdaya. Setannya tidak akan aktif. Setannya akan menyerah, tidak mampu untuk menggodanya ketika dia berpuasa dengan sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini juga dikatakan oleh ulama kita ketika menjawab pertanyaan yang kadang dimunculkan oleh sebagian orang ketika mengatakan kenapa dikatakan solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, padahal banyak kejadian kita saksikan orang yang berbuat jahat adalah orang-orang yang juga solat. Ya, mana bukti bahwa solat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kita katakan bahwa solat yang akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, solat yang betul-betul solat, solat yang menjaga syarat-syaratnya, adab-adabnya, kehusyuannya, dan menegakkan solat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kapan kita solat seperti itu, maka insya Allah kita akan merasakan bagaimana solat itu menjadi pencegah bagi kita dari keinginan untuk berbuat keji dan mungkar. Jadi ini jawaban pertama, bahwa sufidati syayatin itu baru akan terwujud pada orang yang betul-betul puasa, betul-betul puasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun puasa yang sekedar menahan lapar dan haus, maka ini tidak akan mempan ya untuk mencegah syaitannya tetap beraksi. Yang kedua, kata beliau, au al-musaffad ba'du syayatin wa humul maradah la kulluhum kama taqaddama fi ba'dir riwayat. Kemungkinan kedua kata beliau, bahwa yang dimaksudkan di belenggu ini adalah maradatus syayatin. Maradah jamak dari marid, yaitu setan yang betul-betul pengganggu, setan yang paling kuat gangguannya, kuat godaannya. Marid atau maradah jamaknya. Dan ini ditunjukkan dalam sebagian riwayat Imam Nasai dikatakan wa sufidat au sulsilat maradatus syayatin. Jadi syaitan yang disebutkan secara mutlak ditakyid, dibatasi dalam sebagian riwayat, bahwa yang dimaksudkan adalah bukan semua setan, tapi setan yang paling keras gangguannya, setan yang paling kuat selama ini menggoda kita. Ya, atau biasa dibahasakan kalau di ikan kelas kakapnya, ya, bukan ikan terinya, ya, tapi kelas kakapnya, ikan jagoannya, setan yang paling jago, paling hebat menggoda kita. Itu yang dibelenggu. Adapun setan-setan yang kelas teri, dalam artian gangguannya tidak kuat, itu tetap dibiarkan. Ya, cuma sangat disayangkan sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala, setan pengganggu yang paling keras mengganggu dia sudah diistirahatkan, sudah tidak bisa berdaya, lalu dia tinggal berhadapan dengan setan-setan lemah, tapi dia ternyata lebih lemah daripada setan yang lemah itu, ya. Allahul musta'an. Maka justru kita muhasabah, kalau kita sudah puasa, Ramadan sudah datang, kita sudah puasa, ya, jadi berkumpul pada kita dua hal, Ramadan datang dan kita berpuasa, dan ini khusus di bulan Ramadan. Karena kalau kita puasa-puasa sunnah dan bukan di Ramadan, ini tidak kita dapatkan fasilitas ini. Fasilitas ini khusus bagi orang yang berpuasa dan puasanya di bulan suci Ramadan. Kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi
masih terasa godaan syahwat untuk berbuat dosa dan maksiat itu kuat pada diri kita, maka kita menyadari bagaimana kualitas keimanan kita. Karena kita hanya berhadapan dengan setan-setan lemah sebenarnya, tapi kita masih takluk ya dengan godaan dan gangguannya. Ya. Ini seharusnya menjadi bahan muhasabah bagi kita bahwa begitu lemahnya keimanan kita dan kita patut untuk meningkatkan kualitas mujahadah kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita agar kita tidak kalah dengan syaitan yang mengganggu itu. Ini jawaban keduanya. Jawaban ketiganya adalah al-maqsud taqlilu syurur fihi wa hadha amrun mahsus fa in waqa dzalik fihi aqall min ghairihi. Kata beliau, atau kemungkinan ketiga yang dimaksudkan dibelenggu syaitan artinya relatif kejahatan itu menurun dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan ini harus juga kita sepakati kalau kita mau jujur bahwa memang betul ya masih ada di sana dosa-dosa. Tapi kalau ditanya mana lebih banyak dosa di bulan Ramadan dan di bulan selainnya, mana lebih banyak orang yang taat kepada Allah di bulan Ramadan atau selainnya, kita harus jujur melihat dan merasakan pada diri kita juga motivasi berbuat kebaikan itu jauh lebih besar di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan ajakan, bisikan untuk berbuat jahat itu masih ada kita rasakan, tapi dia lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan godaan-godaan bisikan-bisikannya pada saat kita di luar bulan Ramadan. Dan ini sesuai dengan makna dibelenggu. Karena kata ulama kita, kalau dibelenggu masih bisa beraktivitas atau tidak? Orang kalau dibelenggu, diborgol, masih bisa beraktivitas atau tidak? Masih bisa ya. Masih bisa jalan ya, masih bisa bergerak, tapi terbatasi ya. Maka gitulah syaitan dibelenggu, bukan berarti tidak bisa berbuat sama sekali, tapi kemampuan dia untuk mengganggu kita sudah dibatasi. Maka kejahatan menurun, relatif menurun, dan kebaikan relatif meningkat ya. Itu jawabannya ya, itu jawabannya. Kemudian idla yalzam min tasfidi jami'im alla yaqa syarrun wala ma'siyah lianna bidzalika asbaban ghairu syayatin kan ya. Kemudian yang keempat, jawaban yang keempat adalah syaitan yang dibelenggu ini adalah syaitan di kalangan jin. Dan syaitan terbagi dua, minal jinni wal ins atau minal insi wal jin, minal jinni wal ins. Syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Yang dibelenggu adalah setan jinnya, dan yang beraktivitas adalah setan manusianya. Dan mungkin kadang pada diri kita ada potensi syaitannya ya. Ada hawa nafsu kita, amarah kita yang merupakan bibit-bibit dari syaitan tersebut. Sehingga sebagian ulama menggambarkan bahwa syaitan jin sebelum datang bulan Ramadan menyiapkan bala tentaranya, mengkader tanda kutip calon-calon setan yang akan beraktivitas ya. Dan mungkin sebagian manusia tanpa disadari dikader oleh syaitan dari kalangan jin untuk menjadi setan-setan manusia nanti yang mengganggu orang lain atau juga dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Ini di antara jawabannya, dan itu kadang ya kita rasakan ya bahwa pada hakikatnya setan jin itu sudah tidak ada dalam artian tidak mengganggu kita, tapi setan-setan manusia itu yang mengganggu kita, atau pada diri kita ada
bibit-bibit syaitan tersebut. Ini jamaah sekalian jawaban dari ulama kita tentang hadis ini, dan ala kulli hal kita meyakini kebenaran hadis ini, ya, kita meyakini kebenaran hadis ini, dan seharusnya ketika ada hadis yang semacam ini memotivasi kita untuk berbuat sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Pikiran positif kita akan mengatakan kalau saja di bulan Ramadan kesempatan dan fasilitas yang telah Allah siapkan untuk kita berbuat kebaikan belum kita manfaatkan, maka gimana lagi kita di luar bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja tidak mampu kita meningkatkan kualitas iman kita dan semangat kita beramal soleh, maka jangan kita mimpi untuk bisa lebih baik di luar bulan suci Ramadan. Hadis yang terakhir yang kita bahas di bab ini, hadis yang terakhir di bab ini, hadis yang juga datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah li ru'yatihi, disebabkan kalian melihat hilal tersebut awal bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, artinya berlebaranlah ketika kalian melihat hilal tersebut. Fa in ghabiya alaikum, jika tidak terlihat pada kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah iddata Sya'bana, jumlah bilangan Sya'ban, 30 hari. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadha lafdzul Bukhari, dan ini lafaz Bukhari. Fa in ghabiya alaikum, sebagian membaca fa in ghubbiya alaikum, kalau tersembunyi tidak terlihat. Dan dalam riwayat Imam Muslim, fa in ghumma alaikum, ghumma artinya terhalangi oleh awan, mendung sehingga tidak terlihat. Fasumu salasina yauma, maka berpuasalah 30 hari. Ya, kalau tadi sempurnakan bilangan Sya'ban 30, maksudnya itu untuk memulai Ramadan, kita sempurnakan bulan Sya'ban. Dan hadis Muslim, jika mendung maka puasalah 30 hari, artinya Ramadannya yang disempurnakan dan kita tidak berlebaran sebelum ya kita menyaksikan hilal, atau Ramadan sudah cukup 30 hari. Hadis ini disebutkan Imam Nawawi di bagian akhir dari pembahasan ini, dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang pokok bagaimana kita memulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Dan hadis ini hadis yang difahami dengan baik oleh para ulama kita dan sangat gamblang untuk menjelaskan bahwa berRamadan dan berlebaran patokannya hanyalah ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal. Dan ini suatu hal yang bisa dilakukan oleh semuanya, ya. Dan ulama kita dari seluruh mazhab yang ada, ya, ini perlu untuk selalu kita tegaskan, dari seluruh mazhab fikih yang 4 yang muktabar, tanpa kecuali menyepakati bahwa untuk menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu hanya dengan metode ru'yatul hilal, bukan dengan metode hisab. Karena hadisnya sangat jelas, sumu li ru'yatihi, ketika melihat hilal, dan juga berlebaran ketika melihat hilal. Dan hadis ini tidak sampai di sini saja. Seandainya hadis ini cuma sampai di sini, ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk menjelaskan bahwa memulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Tapi kan kalau cuma sampai di sini, mungkin masih ada celah bagi sebagian, adalah ketika gimana kalau menurut perhitungan kita sebenarnya Ramadan sudah berakhir atau Ramadan sudah datang tapi tidak terlihat hilal.
Maka di situ mungkin ada celah untuk kita katakan ada alternatif yang lain, yaitu umpamanya dengan cara hisab. Ya. Kemungkinan ini atau celah untuk memahami dengan yang seperti ini pun telah tertutup dengan lanjutan hadis ini yang mengatakan fa in ghabiya alaikum atau fa in ghumma alaikum fa in ghubbiya ankum dalam sebagian riwayat. Bagaimana kalau tertutup atau terhalangi? Kata-kata tertutup atau terhalangi itu menunjukkan ada kemungkinan memang hilal sudah ada. Ada kemungkinan hilal sudah ada. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'akmilu, sempurnakan. Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan tentang hadis ini bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan alternatif fas'alu ahlal hisab fa'alaikum bi ahlil hisab. Kalau terhalang bagi kalian, kalian tidak menyaksikan, padahal kalian yakin sebenarnya ini hilal ada, cuma tidak bisa kita saksikan, tidak ada yang menyaksikannya. Ibnu Hajar mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tanyakan kepada ahli hisab apakah sudah masuk bulan atau belum, tapi beliau langsung mengatakan fa akmilu iddata sya'ban 30. Ya, dalam riwayat fasumu 30 yauma, entah dalam memulai Ramadan atau mengakhiri Ramadan selalu disempurnakan jumlah bilangan tersebut, jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 dan Ramadan menjadi 30. Apakah waktu itu sudah ada ahli hisab? Jawabannya sudah ada. Sebelum datang Islam dan di masa para sahabat pun sudah ada. Ada saja, walaupun memang tidak banyak di antara mereka yang tahu ya hal tersebut, tapi ada saja di antara mereka yang tahu masalah hisab tersebut. Dan seandainya hal ini diperlukan, maka Nabi SAW, seandainya ini wasilah yang diperlukan, maka bukan suatu hal yang sulit bagi Nabi SAW untuk memilih sebagian sahabat yang cerdas untuk mempelajari hisab secara detail untuk menguasai masalah ini. Ya, karena ya di antara para sahabat banyak sahabat-sahabat yang cerdas yang mungkin belum ada ilmu hisabnya sebelumnya, tapi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu umpamanya gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk menguasai bahasa Yahudi saja hanya membutuhkan 19 hari ya. 19 hari kursus menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi dengan segala rinciannya ya, segala rinciannya. Selesai ya untuk mempelajari. Dan memang terkenal dengan kecerdasannya. Dan bukan sulit bagi Nabi kita untuk menyuruh para sahabat mempelajari, dan banyak hal-hal yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada sahabat untuk mempelajari sesuatu yang memang membantu untuk kesempurnaan ibadah, ya, untuk kesempurnaan ibadah. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut, yang menunjukkan bahwasanya itu bukan alternatif yang disyariatkan ketika hilal tidak terlihat, ya, ketika hilal tidak terlihat. Dan pensyariatan yang seperti ini tidak menafikan sama sekali pentingnya ilmu hisab dalam beberapa hal, tapi terkhusus masalah ini yang memang sudah nassun sharih, ada nas yang sangat jelas yang tidak la yahtamilu ta'wila, ini seharusnya kita perpegangi ya pemahaman yang seperti ini, dan ini yang difahami sekali lagi oleh seluruh fuqaha dari berbagai mazhab yang ada, 4 mazhab yang muktabar. Akan itu, ikhwah sekalian, ya, kita katakan bahwa dalam hal ini ilmu hisab bisa membantu, namun dalam penentuan awal Ramadan dan berakhirnya Ramadan, cara yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanyalah dengan cara ru'yatul hilal. Berapa yang mesti melihat? Dalam beberapa riwayat dikatakan 2 dan dalam beberapa riwayat dikatakan 1. Dan sebagian ulama kita mengatakan untuk memulai Ramadan maka cukup 1, dan untuk perginya Ramadan harus 2 ya. Nah, ini di antara pendapat ulama kita tentang adanya syahid tersebut. Dan di antara hal yang paling penting, persaksian ini harus disahkan oleh al-imam
ya oleh pemerintah yang berwenang dalam menetapkan masalah ini, karena ini adalah ibadah jamaiyah, ibadah yang sifatnya kolektif yang seharusnya diserahkan keputusannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah di tempat masing-masing. Karena itu kadang ketika ada orang yang bersaksi lalu ternyata persaksian ini ditolak, maka yang diambil adalah apa yang diputuskan secara resmi oleh pemerintah, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menyebutkan bahwa seandainya pemerintah tersebut salah dalam penetapannya, maka berlaku apa yang disebutkan dalam hadis, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum walaihim. Para imam-imam itu salat memimpin kalian, jika mereka benar maka mereka dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Tapi kalau mereka keliru, salah, maka kalian tetap mendapatkan pahala sebagai makmum, kita ikut, dan dianya yang salah, yang berdosa. Maka seandainya ada kesengajaan umpamanya, seandainya ya dari pemimpin yang menyelisihi keputusan yang seharusnya dalam masalah ini, maka karena ini ibadah jamaiyah, kita mengambil sesuai dengan apa yang diputuskan dan kita tetap berpahala, dan kesalahan pada yang memutuskan tersebut dengan ijtihad yang keliru atau apalagi kalau sengaja dalam keputusannya. Ini pembahasan, ya, akhir pembahasan dalam bab ini. Ya, seperti yang kita janjikan, kalau ada yang mau ditanyakan tentang bab ini sejak awal pembahasan, ya, berapa hadis ini dalam bab ini sampai pembahasan yang terakhir, silahkan. Ustadz yang tanya, ya, ya, Ustadz yang bertanya, dan kalau tidak dia tahu, kita yang menjawab juga, ya. Halo Ustadz Mustamin, ya, Haji Mustamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bab? Ya. Syukran ya pada Ustaz Mustamin, Ustaz Mustamin, Haji Mustamin. Masalah pintu tanah, ya, pintu bumi, pintu bumi. Ya, kenapa beda suaranya? Ya, pintu bumi, bab abwabul ard. Ya, wallahu alam, kami tidak tahu kalau ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Walaupun perut bumi ini juga bisa saja terbuka, ya, bisa saja terbuka, karena salah satu cara Allah menghukum hamba-hambanya adalah dengan al-khasaf, ya, fakhasafna bihim, ya. Khasaf artinya ditenggelamkan sebagian hamba ketika Allah mau hukum, dibenamkan ke dalam bumi dan dibuka perut bumi ini, ya. Tapi apakah ada pintu-pintunya? Ini yang kami tidak tahu kalau ada dalilnya seperti itu, ya. Tapi yang ada adalah tingkatan-tingkatannya, ya. Sebagaimana sama ada tingkatannya 7 langit ke atas, maka pintu bumi juga, maka tingkatan bumi ini artinya apa istilahnya? Lapisan, ya, lapisan bumi, ya, 7 mislahun. Dan ini juga disebutkan dalam hadis hadis Ammar, ya, bin Yasir, dan juga hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwa bumi itu ada 7 lapisan sebagaimana
langit ada 7 lapisan. Tapi apakah ada dinamakan diistilahkan dengan pintunya? Nah, ini kami tidak tahu, wallahu alam. Kami tidak tahu kalau ada dalil yang seperti itu. Wallahu alam. Ya. Jadi kalau ditanya Ki, ya bilang ya wallahu alam. Atau sudah pernah kami tanyakan tapi yang ditanya tidak tahu juga, ya. Ya. Iya. Iya. Iya, bagus ya kita, ya. Sama dengan yang tadi kita sebutkan, bahwa apa yang para ulama kita mempersoalkannya patut kita persoalkan, patut kita bahas, kita diskusikan, kita teliti dan seterusnya. Tapi apa yang mereka tinggalkan, maka kita tinggalkan. Ya, dalam hal ini, atau kami tidak pernah ada mereka tanya, pintu langit ada 8, ya, pintu surga, pintu neraka ada 7, pintu bumi berapa? Ya, atau kami tidak ada yang itu. Maka, ya, sebagaimana dalam hadis, da'udi ma taraktukum, ya. Tinggalkan aku dari apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Kalau saya tidak repotkan kalian dengan masalah itu, maka kalian jangan menyusahkan diri kalian untuk membahas masalah itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, afwan Ustaz. Masih ada? Ya, satu lagi, ya. Ya, paling tidak kita katakan bahwa metode yang ditetapkan oleh sebagian dengan cara hisab ini menyelisihi dari pandangan jumhur ulama. Bahkan kalau kita mau mengatakan ittifaq para ulama kita menghindari kata-kata ijma', ya, walaupun sebagian menukil yang seperti itu, bahwa pendapat ini ya mungkin bisa diteorikan dan dijelaskan, tapi di antara manhaj yang penting dalam menuntut ilmu, masalah-masalah yang sudah tuntas dibahas oleh ulama kita, maka tidak perlu lagi kita mendiskusikannya. Ada masalah-masalah yang dikatakan ijma'at, karena itu ulama kita banyak membahas masalah ini. Ya, ada Ibnu Mundir, pakar ijma', dan ya Ibnu Qudamah sangat sering menukil ijma', Imam Nawawi dan yang lainnya, Ibnu Hajar juga demikian. Dan ini mereka katakan dalam pembahasan-pembahasan mereka tentang hal ini. Jadi kalau dikatakan mereka mengatakan ini yang benar, ya seharusnya kita lebih pede untuk mengatakan ini yang benar, ya, karena pendapat yang seperti ini lebih sesuai dengan dalil-dalil dan sesuai dengan pandangan ulama kita secara umum. Namun, ya, tentu saja untuk menjaga ukhuwah, ya, kita kadang tidak sampai harus mendebat yang bisa meruncing kepada ikhtilaf dan perpecahan di antara kita, ya. Karena ini tidak ada yang senang dengan yang seperti itu kecuali musuh-musuh Islam saja, ya. Bahkan kadang ada yang menyindir dan menertawakan kita bahwa setiap Ramadan pasti itu debat lagi, ya, pasti lagi mereka persoalkan, ya. Kadang tertawa dengan cara kita yang seperti itu, ya. Tapi secara ilmiah perlu untuk selalu kita mentakrir. Bahkan jangan sampai hal ini terus semangat dibahas oleh pihak yang mengatakan masalah hisab, lalu kita akhirnya lemah dalam pembahasan ini, ya. Karena jika tidak, ya, jika kita sudah merasa tidak perlu membahas seperti ini, lalu pihak yang menggunakan hisab makin gencar dalam membahas seperti ini dan menetapkan, ya, dikhawatirkan suatu saat sebagian orang akan menyangka itulah, ya, pendapat jumhur ulama dan itulah pendapat yang lebih tepat, ya. Kita menghormati pandangan mereka, tapi kita mengajak sebenarnya untuk kembali kepada cara yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Dan kita katakan kepada saudara-saudara kita tersebut bahwa seandainya mereka mau rujuk kepada kitab yang menjadi rujukan mereka dalam penetapan hukum-hukum yang lebih rajih, ya, buku yang dikatakan sebagai tarjih, maka sebenarnya dalam tarjih tersebut disebutkan teksnya
bahwa dalam penetapan ini adalah dengan cara ru'yatul hilal atau, ya ini walaupun ada celah di situ yang mereka mengatakan atau, ya, tapi mereka tetap menggunakan atau menyebutkan alternatif pertama adalah ru'yatul hilal, ya. Dan itu di antara mereka alhamdulillah tetap saudara kita tetap melakukan ini ru'yatul hilal, dan ini kita hargai alhamdulillah, yang mereka tetap juga memantau hilal. Cuma sayangnya ketika terjadi ada semacam khilaf dalam artian hilal tidak terlihat, lalu mereka melihat hilal ini sudah ada secara wujudnya, ya, walaupun imkan ru'yah tidak mungkin, mereka menetapkan. Nah, inilah kekeliruan dari sisi ini, ya. Padahal bukan cuma ru'yatul hilal yang kita lakukan, tapi menetapkannya pun harus atas dasar dari ru'yatul hilal tersebut, ya. Jadi saling nasihat-nasihati tidak apa-apa dengan cara yang terbaik, tapi jangan sampai membuat kita berpecah belah, ya, sampai menyenangkan, ya, musuh-musuh Islam, dan akhirnya kita sibuk dengan hal tersebut. Lalu puasa yang seharusnya kita jaga kesucian hati kita dan saling maaf-memaafkan, akhirnya terwarnai dengan saling benci-membenci di antara kita. Ini kita khawatirkan, ya, merupakan talabus, ya, dan terlebis iblis syaitan kepada kita, ya. Tapi secara ilmiah tetap perlu didiskusikan dan dijelaskan kepada umat. Wallahu ta'ala alam, ya, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang di Wahdah Inspirasi Zakat. Wahdah Inspirasi Zakat merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional yang berdiri sejak tahun 2002 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wahdah Inspirasi Zakat telah menyandang status sebagai lembaga zakat nasional yang resmi di Indonesia sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 511 tahun 2019. Hingga saat ini, Wahdah Inspirasi Zakat telah mempunyai 72 kantor perwakilan baik di tingkat wilayah hingga daerah di seluruh Indonesia. Wahdah Inspirasi Zakat memiliki visi untuk menjadi lembaga amil zakat nasional yang amanah dan profesional. Misi Wahdah Inspirasi Zakat yang pertama, meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat. Yang kedua, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran. Yang ketiga, memaksimalkan kualitas pelayanan yang berbasis sistem kerja yang solutif, praktis, dan aplikatif. Dan yang keempat, memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah, dan kemandirian umat. Dalam kiprahnya, Wahdah Inspirasi Zakat mengemban amanah sosial melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan melalui 5 rumpun program utama, yaitu Berkah Hidayah, Berkah Juara, Berkah Sehat, Berkah Mandiri, dan Berkah Peduli. Berkah Hidayah adalah komitmen Wahdah Inspirasi Zakat untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri dengan mengutamakan dakwah secara profesional dan pembinaan masyarakat secara terpadu, mulai dari mempersiapkan dai yang kompeten, penyediaan sarana prasarana dakwah, dan pembinaan umat secara intensif dan berkelanjutan. Program Berkah Hidayah meliputi program Dai Qur'ani atau Daiku, Tabar Quran Nusantara, Berbagi Bersama Mu'alaf, Tahfiz Community, Program Berkah Juara adalah wujud nyata komitmen Wahdah Inspirasi Zakat untuk memiliki sumbangsih terhadap kemajuan agama dan bangsa melalui bidang pendidikan yang meliputi
beasiswa bagi dai dan ulama. إلى الله دوما Islamic Boarding Entrepreneur School, فيا سعد من كان BEST atau beasiswa santri tahfiz, جنة في أعلى berarti atau berkah beasiswa prestasi. جنة KHAS atau tebar alat sekolah. Program berkah mandiri. Wadah Inspirasi Zakat berkomitmen menyediakan pelatihan, sarana dan prasarana, pemberian modal usaha, dan pendampingan untuk usaha mikro, dengan harapan untuk bisa mengangkat taraf hidup masyarakat yang terdampak kemiskinan. Program ini meliputi perintis atau pelatihan keterampilan dan bisnis, bina usaha mikro Nusantara, تراه لذاك wirausaha ibu mandiri, جمال الوجود program berkah sehat. Wadah Inspirasi Zakat juga terus berupaya untuk turut hadir dalam mengatasi problema kesehatan masyarakat. Program ini meliputi Berkemas atau berkah kesehatan masyarakat, klinik sehat, ambulans gratis, سعد إلى منتهى dan khitanan massal. مربي أيا غافرا Program Berkah Peduli. Melalui program ini, Wadah Inspirasi Zakat turut mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah sosial melalui program santunan, aksi penghijauan, dan edukasi lingkungan hidup, pelatihan kerelawanan, dan pemenuhan kebutuhan hajat orang banyak. لقلبي Program ini meliputi إلى الله Bersatu atau berkah santunan yatim duafa, فيا peduli lingkungan hidup, كان ذا همة dan جنة peduli kemanusiaan. أعالي سماء إلى جنة Alhamdulillah, atas doa dan dukungan masyarakat, kiprah Wadah Inspirasi Zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia dan juga lintas negara. Hingga tahun 2022, kami telah menyalurkan kebahagiaan kepada 3.682.663 orang melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan kepada kami dengan beragam program. Mari bersama Wadah Inspirasi Zakat berbagi bahagia, menebarkan jutaan manfaat ke seluruh penjuru Nusantara. Hubungi jaringan kantor Wadah Inspirasi Zakat yang terdekat di kota Anda atau kunjungi website resmi kami di www.wiz.org.id. Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan, kerjaan, atau berbagai urusan. Atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat PES yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023. Hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة